Baik. Jadi kita kembali kepada hadis Nabi tadi. Kata Nabi, siapa yang dunia yang menjadi fokus pikirannya, ya dunia yang menjadi himmah dia, keinginan dia semata dunia saja, maka seperti tadi, ya Allah akan cerai-beraikan urusannya. Kemudian Allah akan jadikan al-faqr baina ainain. Al-faqr, kemiskinan, selalu di pelupuk matanya. Artinya dia tidak pernah merasa cukup. Selalu merasa kurang, selalu merasa miskin. Ya, tidak ada qanaah pada dirinya. Kemudian kata Nabi, walam ya'ti dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak akan mendatanginya kecuali apa yang sudah Allah tentukan untuknya. Jadi biar bagaimana banting tulangnya, begitu tonji rezekinya. Tidak akan kaya-kaya kalau memang Allah takdirkan miskin. Tidak akan kaya-kaya itu. Sampai mati begitu terus. Ya kan? Karena sebelum kita lahir sudah ada ketentuan. Begini rezeki kamu di dunia. Jadi biar dia bagaimana usahanya. Kalau takdirnya begitu, rezekinya begitu juga. Tidak akan melampaui itu. Makanya Ibnu Qayyim tadi bilang apa? Kalau begitu jangan sibukkan pikiranmu untuk dunia. Sibukkan pikiranmu untuk akhirat. Adapun dunia, letakkan di tangan saja. Jangan letakkan di pikiran. Jangan letakkan di hati. Cari saja, kalau dapat alhamdulillah. Yang jelas pasti dapat. Sebab itu sudah dijamin dari Allah. Yang penting usaha. Itu pasti dapat. Baik. Ya, jamaah sekalian. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim tadi, sebaliknya ketika seseorang ya memasukkan akhirat di hatinya dan dunia di tangannya, maka itu tidak akan membahayakan dia. Justru apa? Justru itu menguntungkan dia. Kalau Imam Ibnu Qayyim membahasakan lam yadurrahu, dia tidak maka itu tidak akan membahayakan dia. Jadi ketika seseorang hidup di dunia ini, cari dunia, dunia hanya diletakkan di tangan, tidak dimasukkan di hati, maka itu tidak akan membahayakan agamanya, justru memberikan manfaat untuk orang itu. Ketika hati ini diisi dengan akhirat. Adapun dunia hanya di tangan. Itu Masya Allah. Dan itulah keadaan para sahabat. Seperti itu keadaan para sahabat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, sahibuha bi abdanihim wa faraquha bi qulubihim. Mereka para as-salaf sahibuha bi abdanihim. Mereka bersahabat dengan dunia, badannya bersahabat. Badannya bersahabat dengan dunia, tetapi hatinya berpisah dari dunia. Itu para as-salaf. Jadi yang ada dalam hatinya apa? Akhirat, bukan dunia. Adapun dunia hanya di genggaman tangan. Inilah yang kita inginkan dalam hidup di dunia ini. Bagaimana yang ada dalam hati kita adalah akhirat. Akhirat, itu yang kita cari. Sebab kita sudah tahu tadi, akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirat itu di hati, ini di sini dunia. Kita dapat dunia digenggam. Ya, begitu ada hal-hal untuk bermanfaat akhirat kita, mudah lepaskan untuk akhirat. Ada permintaan sedekah, ini untuk apa? Karena di sini sudah akhirat ini. Sehingga mudah dia lepaskan hartanya untuk akhiratnya. Tapi kalau di sini dunia, di sini dunia, gimana itu? Ada permintaan sedekah, jangan kok. Ditarik, jangan. Kenapa? Di sini dunianya besar. Tapi kalau dalam hatinya akhirat, baru dibacakan ayat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan membayar pinjamannya dan akan melipat gandakan pembayarannya. Langsung dia bilang, ini ambil nih. Kenapa? Di sini sudah ada itu ayat. Kenapa? Kalau saya pinjamkan, pasti Allah bayar.
Kalau saya pinjamkan kepada tetangga belum tentu dibayar. Tapi kalau saya pinjamkan kepada Allah, pasti Allah bayar dan Allah akan bayar berlipat-lipat ganda. Itulah orangnya apa? Orang yang hatinya itu ada akhirat. Seperti itu dia. Pikirannya akhirat. Sehingga dunia digunakan untuk apa? Digunakan selalu untuk akhirat. Kapan ada sarana-sarana untuk akhiratnya, untuk mendapatkan surga Allah, mudah dia lepaskan dunia. Kenapa? Karena dunia tidak ada di hati. Itulah para sahabat. Coba, ketika turun ayat itu, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Sahabat baca itu, wah. Kalau kita pinjamkan ini milik kita ini, kita infakkan, kita sedekahkan, Allah ganti. Datanglah Abu Dahdah. Abu Dahdah datang. Datang ke Nabi. Ya Rasulullah, Allah menginginkan pinjaman kepada kita. Kata Nabi, iya. Kalau begitu ya Rasulullah, inni aqradtu haidi. Kalau begitu, saya pinjamkan kepada Allah kebunku. Saya pinjamkan kepada Allah, apaku? Kebunku. Masya Allah. Ada enggak di antara bapak-bapak yang pinjamkan kepada Allah kebun sawitnya? Lepaskan kebun sawit, pinjamkan kepada Allah. Allah ganti itu kebun sawit yang lain. Ada enggak? Mana ada yang mau? Jangankan kebunnya, hasil kebunnya saja tidak mau. Tidak usah kebunnya, hasil kebun sawitnya 1/10 saja atau 10% saja, tidak ada yang mau. Berat itu, berat. Tapi sahabat tidak berat. Kenapa? Karena yang ada dalam hati mereka apa? Akhirat, akhirat. Maka Abu Dahdah datang. Ya Rasulullah, saya punya kebun, saya pinjamkan kepada Allah. Tidak main-main. Kebun apa yang Abu Dahdah miliki? Kebun kurma. Berapa jumlah kurmanya di dalam? 600 pohon. Masya Allah. 600 pohon kurma dalam kebun. Berapa luas Pak? Itu kalau 600 pohon kurma. Berapa hektar itu kebun? Hah? Masya Allah. Hah? Kalau Bapak punya kebun sawit 600 pohon, berapa hektar itu? Karena mirip-mirip ji pohon sawit dengan pohon kurma mirip. Kira-kira berapa hektar itu? 6 hektar, Masya Allah. Bapak mau sumbangkan pohon kebunnya? Tidak mau kan? Ini tidak. Kebunnya lengkap dengan pohon kurmanya. Lengkap dengan pohon kurmanya. Semua saya sedekahkan. Itu Abu Dahdah. Bukan hanya itu. Ternyata tempat tinggalnya Abu Dahdah, rumahnya dalam kebun juga. Tinggal di kebun rumahnya. Langsung dia panggil istrinya. Ya Ummu Dahdah, ukhruji, wahai Ummu Dahdah, keluar dari rumah. Kenapa? Kita cari rumah lain. Saya sudah sedekahkan di jalan Allah itu rumah juga. Kita cari rumah lain. Masya Allah. Itu Abu Dahdah itu luar biasa. Luar biasa memang sahabat ya. Masya Allah. Masya Allah. Allah Akbar. Ya subhanallah, ternyata setelah itu tidak. Ketika Abu Dahdah meninggal, langsung Nabi berkata, saat mengantar jenazahnya, langsung Nabi berkata, kam min idkin mudalla li Abi Dahdahi fil jannah. Subhanallah, kata Nabi, betapa banyak tangkai kurma yang bergelantungan di surga yang Allah sudah siapkan untuk Abu Dahdah. Subhanallah. Dibalas oleh Allah Pak, dengan kurma juga, dan Nabi mengatakan betapa banyak tangkai-tangkainya. Kalau tadi yang diberikan berapa? 600 pohon. Ini Nabi tidak bisa hitung lagi. Betapa banyak tangkai-tangkai kurma bergelantungan di surga disiapkan untuk Abu Dahdah. Maka Abu Dahdah mendapatkan kemuliaan. Masya Allah.
korban kebun kurmanya dibalas oleh Allah dengan surga. Itu sahabat. Sahabat yang lain, contoh sahabat yang lain lagi. Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kalian tidak akan bisa mencapai derajat albir. Kalian tidak akan bisa sampai pada derajat albir. Kalau orang-orang tarekat, ma'rifah. Ada tarekat, ada syariat, hakikat, ma'rifah. Ya. Maka dalam Al-Quran disebutkan, kalian tidak akan sampai pada derajat albir, derajat kebaikan tertinggi. Sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian suka. Itu. Kalian infakkan harta yang kalian suka. Kenapa? Karena umumnya ketika kita memberi, yang kita beri yang kita tidak suka. Ya kan? Atau kita pilih yang ini ada ke rumah ini, kenapa? Ada rumah di rumah, karena ada baju di rumah. Kenapa baju tak ada aku pakai nih? Kekecilan Pak. Ambil nih. Ya kan? Kita selalu begitu, memberi sesuatu yang kita tidak suka. Maka datanglah Abu Talha. Abu Talha datang, ya Rasulullah. Inna ahabba amwali ilayya bahiruha. Sesungguhnya harta yang paling aku suka, yang paling aku cintai dalam kehidupan dunia ini adalah Bayruha. Bayruha itu nama kebun beliau. Nama kebun beliau yang tepat berada di dekat Masjid Nabawi waktu itu. Yang Nabi setiap hari masuk ke kebunnya meminum airnya karena segar airnya. Kebun yang luar biasa. Memang menyenangkan kebunnya Abu Talha. Sampai Nabi setiap hari masuk ke kebun Bayruha untuk meminum airnya yang segar. Strategis lagi, kenapa? Karena tepat di dekat Masjid Nabawi. Apa kata Abu Talha? Saya sedekahkan kebunku itu di jalan Allah. Sebab itulah yang paling aku suka. Saya sedekahkan. Subhanallah. Ketika Nabi mendengarkan Abu Talha bilang begitu, Nabi langsung berkata, bakhin. Ya, kalau mungkin bahasa kita, Masya Allah mantap. Begitu ya. Daka malun rabih. Inilah investasi akhirat yang menguntungkan. Kata Nabi, inilah harta atau investasi akhirat yang membawa keuntungan yang luar biasa. Nah, itulah gambaran orang-orang yang apa? Orang-orang yang di hatinya akhirat, di tangannya dunia. Ya, kecintaannya kepada akhirat membuat dia apa? Ringan melepaskan dunia yang ada di genggaman tangannya. Ringan. Kenapa? Yang dipikirannya adalah surga. Ada sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ini terakhir mungkin. Rabi'ah ini menemani Rasulullah di suatu malam, bermalam bersama Nabi dan ingin melayani Nabi. Maka Rabi'ah berkata, ya aku siapkan air wudunya Nabi untuk sholat malam. Aku siapkan air wudunya Nabi untuk sholat malam. Setelah aku siapkan air wudunya Nabi, Nabi berkata kepadaku, wahai Rabi'ah, sal. Mintalah sesuatu kepadaku. Apa yang kamu mau minta? Minta, silahkan minta. Nabi yang tawari ya. Nabi yang tawari. Dan Nabi waktu itu presiden. Ya kan? Apa posisinya Nabi saat itu? Presiden negara. Pemimpin negara. Nabi menawarkan kepadanya, mintalah sesuatu kepadaku. Apa yang kamu mau minta? Karena engkau sudah melayani saya. Ya, kira-kira kalau kita ditawari sama Pak Bupati, minta maka apa yang kamu minta? Apa yang kita minta coba? Proyek ya. Iya pasti itu arah-arahnya ke dunia kan. Ya tolong jadikan saya sebagai
kepala desa, atau tolong angkat saya jadi asisten, atau pokoknya itulah, tidak terlepas dari dunia itu yang kita minta. Tapi lihatlah sahabat Rabi'ah ketika disuruh meminta, apa permintaannya? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Allah, ya Rasulullah, aku meminta kepadamu agar saya bisa bersamamu di surga. Masya Allah. Itu orang yang hatinya akhirat. Itu dia. Hatinya akhirat begitu. Selalu rindu dengan surga. Ketika ada kesempatan, Nabi menyuruh meminta kesempatan bagi saya untuk meluapkan keinginan saya dalam hatiku. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya meminta kepadamu surga. Saya meminta kepadamu agar saya bisa masuk surga bersama dengan kamu. Masya Allah. Nabi bilang begini, awa ghaira dzalik? Yang lain mau, yang lain. Ada yang lain saja. Yang lain. Apa kata sahabat? Enggak. Huwa itu saja, tidak ada yang lain. Itu saja. Nabi kembali ulang, awa ghaira dzalik? Tidak ada yang lain? Kata Arabiah, tidak ada, itu saja. Masya Allah. Lihat, orang yang dalam hatinya akhirat. Perhatikan, dia minta apa? Minta dimasukkan ke surga. Bukan hanya minta dimasukkan ke surga, tapi minta dimasukkan surga yang paling tinggi bersama Nabi. Tidak cukup, bukan hanya permintaannya surga, tapi yang dia minta adalah surga yang tinggi, Al-Firdaus bersama Nabi. Itu yang dia minta. Ya kan? Bukan meminta, ya Rasulullah, saya minta supaya Allah masukkan saya ke surga, biar menjadi emperan. Tidak apa-apa, dia penting masuk ke kodong. Biar menjadi emperan atau kelas ekonomi, tidak apa-apa. Tidak, bukan itu yang diminta. Saya mau masuk surga, dan surgaku tinggi bersamamu. Coba. Ya? Maka apa kata Nabi? Kalau begitu, a'inni bikathratis sujud. Kalau begitu bantu saya, tolong saya. Kalau kamu ingin masuk surga bersama dengan aku, tolong saya. Apa? Perbanyak sujud. Perbanyaklah sujud. Masya Allah ya. Apa maksudnya perbanyak sujud? Maksudnya apa itu perbanyak sujud? Perbanyak sujud syukur. Cetak gol, sujud syukur. Bukan itu maksudnya. Perbanyak syukur artinya sujud, perbanyak sholat. Jangan hanya cukupkan sholat 5 waktu, tapi tambahkan sholat sunnah. Kerjakan sebanyak mungkin sholat. Yang penting bukan sholat bid'ah, sholat yang ada dalilnya. Perbanyak itu, perbanyak. Sholat duha, sholat malam, sholat rawatib. Pokoknya perbanyak. Sujudmu perbanyak mungkin. Maka engkau akan masuk surga bersama denganku, kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Itulah contoh gambaran. Ketika seseorang itu hatinya, yang adalah hatinya adalah akhirat. Seperti itu dia. Masya Allah. Dunia itu tidak membahayakan dia. Justru dunia itu menjadi apa? Menjadi jembatan baginya untuk mendapatkan akhirat. Mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan itu tadi permintaan sahabat ya. Ketika dia ingin masuk surga, Nabi tidak bilang yang penting kamu jadi keluargaku. Kamu sudah surga. Ya kan? Yang penting sudah kamu, yang penting sudah keluarga saya, surga itu. Enggak. Tapi Nabi suruh beramal. Kalau mau masuk surga beramal. Perbanyak sholat. Sebab ada orang berkeyakinan ya, yang penting sudah keluarga Nabi, ya sudah nih. Ya. Terutama kalau kita sudah Habib kan mengaku keluarga Nabi ya. Keluarga Nabi itu sudah ada jaminan surga itu. Kenapa? Karena sudah keluarga Nabi. Ya. Ada keyakinan begitu. Bahkan ada bait syairnya ya Al-Busiri itu, yang bait syirik itu. Al-Busiri berkata dalam bait syairnya bahwa cukuplah engkau bernama Muhammad, maka sudah ada jaminan surga untukmu. Yang penting kamu sudah bernama Muhammad. Masya Allah. Itu ada dalam bait syairnya Al-Busiri itu, ya. Yang
Syiriknya luar biasa tapi banyak dinyanyikan oleh orang-orang terutama daerah Jawa. Barakallahu fikum. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi kesimpulannya kajian kita pada malam hari ini bahwasanya ya dunia ini adalah sesuatu yang menyenangkan memang, menggiurkan memang, tapi kesenangan dunia itu tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan surga Allah, kenikmatan akhirat yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim dan muslimah itu meletakkan akhirat dalam hatinya, jangan meletakkan dunia dalam hatinya. Sebab kapan dia letakkan dunia di hatinya, maka itu akan membahayakan agamanya, dan belum tentu dunianya dia dapat, belum tentu. Tapi ketika dia letakkan akhirat di hatinya, maka akhirat akan dia dapat, dan dunia akan dimudahkan oleh Allah untuknya. Makanya Nabi mengatakan apa? Wa man kanatil akhiratu niyatahu, siapa yang akhirat menjadi niatnya hidup di dunia ini, ya jamma Allahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, ya, dan Allah akan menjadikan kekayaan di pelupuk matanya. Wa atatuhud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia yang menghinakan dirinya di depannya. Dunia yang akan menghinakan diri di depannya. Dunia akan datang kepadanya